Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Makfiro Esos MM, guru SMA Negeri 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, mengampu mata pelajaran sosiologi. Untuk metode pembelajaran kali ini pada kelas 12 IPS, yaitu tentang bab perubahan sosial dan dampaknya. Terlebih dahulu kita memberitahukan kepada peserta didik tentang peta konsep yang harus peserta didik kuasai berkenaan dengan perubahan sosial, karakter, bentuk-bentuknya, kemudian teori-teori yang berkenaan dengan perubahan sosial. Nanti di situ ada sekilas ada teori konflik, teori fungsional, teori modernitas, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial, faktor penghambatnya, dan dampak perubahan sosial. Kemudian modernisasi perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Nanti di situ ada salah satu atau lebih dari tokoh yang mengatakan tentang perubahan sosial, yaitu misalkan dari George Richard. Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut Hans Gerd dan Cyril Mills mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Pengertian perubahan sosial nanti ada oleh tokoh-tokoh, kemudian dilanjutkan dengan pengertian masih menurut tokoh ya, kemudian pengertian perubahan sosial secara umumnya, kemudian ada karakteristik perubahan sosial, yaitu 1. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan saling berkaitan. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan ataupun kemudian kemunduran, progres ataupun regres. Kemudian perubahan dapat diterima atau ditolak. Ada masih karakter perubahan sosial. Hampir semua perubahan mengandung risiko besar. Suatu kelompok atau masyarakat mungkin saja sangat terbuka dan menerima suatu bentuk perubahan tertentu, tapi menolak perubahan lainnya. Kemudian muncul juga ada masalah sosial yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada perubahan sosial lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, kemudian ada perubahan berdasarkan ukuran perubahan, ada perubahan kecil, ada perubahan besar yang terjadi di masyarakat. Kemudian berdasarkan alasannya, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Sedangkan teori-teori yang mendukung mengenai perubahan sosial, yang pertama yaitu teori konflik. Ini tokohnya Karl Marx. Menurut Karl Marx, perubahan sosial tercipta akibat pertentangan kelas atau konflik yang terjadi antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Borjuis itu kalangan yang kapitalis yang memiliki modal dalam pendistribusian ekonomi. Sedangkan proletar atau nama lainnya rakyat kebanyakan atau rakyat jelata. Teori perkembangan rasionalitas, ini tokohnya Max Weber. Ya kan? Kemudian selanjutnya ada teori gerakan sosial, ada teori materialisme, kemudian ada teori evolusi, ada teori siklus. Ya kan? Seperti itu, banyak sekali tentang perubahan-perubahan sosial teorinya. Kemudian ada teori modernisasi, ada teori ketergantungan. Penyebab perubahan sosial internal atau faktor dari dalam, dinamika kependudukan atau demografi kependudukan, baik komposisi jumlah sedikit banyaknya suatu daerah dengan berkenaan dengan penduduknya, penemuan baru atau invention, pertentangan dalam masyarakat, terjadi pemberontakan. Sedangkan kalau penyebab perubahan sosial eksternal, yaitu perubahan lingkungan fisik atau alam. Misal bisa jadi karena bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Silakan kalian
refleksikan perubahan fisik yang ada di sekitar kalian. Berperang dengan negara lain, pengaruh kebudayaan lain, atau ada kontak dengan budaya lain. Sedangkan nanti di sini selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Di situ ada banyak, yaitu faktor pendorong perubahan sosial, ya kan? Kemudian ada faktor penghambatnya juga. Ya. Setelah itu ada dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial juga nanti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Baik, nanti ada banyak sekali tentang perubahan sosial, tidak hanya dalam satu waktu atau satu kali pertemuan, akan disesuaikan dengan tema dan waktunya seperti itu. Dan pembelajaran untuk kali ini Ibu menggunakan metode talking stick. Kenapa talking stick? Yaitu tongkat berjalan atau berbicara gitu kan di situ, dalam artian sambil menyiasati supaya anak itu happy dengan cara bernyanyi. Bernyanyinya itu menggunakan dengan lagu-lagu nasional atau lagu-lagu kedaerahan supaya meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap peserta didik berkenaan dengan lagu nasional ataupun lagu daerah. Setelah misalkan stick itu berhenti, maka saya selaku guru akan memberikan pertanyaan. Kemudian sekiranya kalau anak itu bisa menjawab, maka peserta didik akan langsung saya berikan reward. Tetapi kalau peserta didik tidak bisa menjawab, maka ada sanksinya juga. Yaitu dengan berdiri di depan itu bukan untuk mempermalukan ya, tetapi sebagai bentuk konsekuensi. Nanti kalau seperti itu supaya mereka giat membaca lagi, belajar lagi, sehingga pertemuan berikutnya ketika ada pertanyaan bisa menjawab dan bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Seperti itu saja. Semoga metode pembelajaran kali ini menyenangkan dan dampak positifnya memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana Bu Nita? Oh, ada di sini. Nih, ada untuk foto. Kesimpan belum ya? Mana Bu Nita? Aduh. Bu Nita. Saya udah terima kasih, nyimpennya mana? Nggak ada. Bu Nita. Astagfirullah. Bu Nitanya nggak bilang Bu Vivi kalau udah mejetnya ini. Kan lama banget, masa diem aja Vivinya. Jadi gimana? Ya bikin lagi. Bisa iya. Tadi di mana? Tadi Vivi langsung keluar silang aja. Kirain udah gitu. Kalau udahnya di mana sih Bu Nita? Ini macet ini.